penampakan ya, mungkin ada orang lewat terus nampak. Mungkin kadang ya kalau kita lihat di sini kan kita telusuri, kadang kayak badan tuh tanpa kepala. Terus juga ada bagian tubuh kita ada tangan itu kan tergeletak di jalan gitu kan, kayak mana kan. Terus bentuknya wajahnya itu yang agak seram, seperti golok gitu ya. Ya kalau senjatanya seperti golok, tapi ya rambutnya kayak acak-acakan gitu kan. Terus rambutnya panjang, terus ada taringnya juga. Sedih gitu kan kalau kita kayak melihat manusia terus nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sehat selalu. Balik lagi di Slow Project bersama kami. Ya, mengenai lokasi ini bisa dikatakan sangat menjadi lokasi yang sangat bersejarah. Dalam artian sejarah di lokasi ini juga termasuk sebuah cerita yang bisa diangkat, juga patut untuk diangkat pada waktu di era 60-an di Indonesia ya, pada waktu itu. Sebuah cerita yang bisa disebut tragedi yang cukup miris ya. Pada waktu itu ya bisa disebut tragedi berdarah ya, di era 60-an lah, bisa dikatakan seperti itu. Cukup menarik untuk kita bahas dan kita bisa ulas lagi dan gali lebih dalam sebenarnya apa yang terjadi di lokasi ini. Dan karena lokasi ini sendiri sih juga banyak mitos yang beredar dan banyak juga cerita-cerita dari spekulasi masyarakat yang telah disampaikan juga banyak sekali, karena ada sebuah tragedi yang sangat dalam, kisah-kisah yang dalam juga, akhirnya timbullah suatu seperti residual energi ya, akhirnya banyak juga bermunculan penampakan juga sih di sini. Baik, kita mulai langsung ke Mas Beng seperti biasa. Mas Beng, silakan. Kita sapa dulu penonton. Boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di tempat yang konon katanya ada tragedi yang mungkin banyak orang yang belum tahu gitu. Insya Allah ya, memang kalau dirasakan di sini memang energinya itu banyak yang negatif.
Jadi pas waktu kita mau ke sini juga banyak halangan juga kan tadi. Iya. Kayak kita apa? Cuaca ya. Cuaca juga hujan tadi, tapi alhamdulillah udah reda. Pas waktu saya di jalan tadi, Mas. Iya. Tadi ada ular. Waktu perjalanan ke Kesini lokasi kan, ini ya. iya. Dihadang ular itu kan kayak, tapi ularnya tuh lari sambil gini-gini gitu. Oh, jadi ular itu seperti bentuknya seperti ular kobra. Iya, gitu. kayak mau menyerang gitu kan. Oh. Terus ya untungnya kita nggak sampai menabrak. Iya, iya, iya. Terus ada pula gangguan tadi, hampir ditabrak sama kelelawar. Oh ya, kelelawar ya. Iya, jadi datang dari atas tuh langsung mau menabrak. Ya untungnya kita menghindar gitu kan. Ya, Bisa, alhamdulillah nggak bisa kena. menghindar ya. Ya kalau dilihat dari sini, insya Allah tempatnya yang agak menyedihkan gitu, Mas. Ya, karena sebuah tragedi yang ya bisa disebut pada tahun 60-an itu ya. Ya kurang lebih. Di sini apa ya, banyak apa darah istilahnya gitu. Karena juga bisa dikatakan cerita ini kan, lokasi ini bisa disebut lokasi apa ini ya, Ya dulunya ada berdarah ya. ya pembuangan kayak apa ya, habis orang disiksa, habis orang dibunuh juga di sini. Kurang lebihnya seperti itulah. Jadi lokasi ini bisa dikatakan tempat pembuangan apa seperti pembantaian ya, Ya. waktu itu ya. Betul. Akhirnya dibuang di satu lokasi. Untuk lokasinya sendiri ya Mas Beng ya, untuk lokasinya sendiri sih berupa seperti kalau kita ya, tepatnya sih di seperti perkebunan ya, kayak seperti perkebunan ya mirip-mirip hutan kecil lah seperti itu. Cuman di sebelah belakang saya sini ya Mas Beng ya, Ya, ini ada aliran sungai ya, cukup lumayan lah, cukup dalam. dalam ya. Dan waktu itu kisah ceritanya korban-korban dari penyiksaan atau korban penjagalan waktu itu akhirnya dibuang ke sini ya, ditempatkan di sini. Dan mungkin banyak juga dari korban tersebut tidak utuh ya Mas ya. Insya Allah. Ya, waktu ceritanya yang beredar seperti itu sih di sini. Dan juga untuk korbannya sendiri tidak tersempurnakan ya Mas ya. Betul. Nah, lalu gimana Mas? Ini Mas, ya kita ingin menelusuri tempat ini sebenarnya itu ada apa di sini kan. Kadang juga sering apa namanya penampakan. Ya mungkin ada orang lewat terus nampak. Iya. Mungkin kadang ya kalau kita lihat di sini kan kita telusuri kadang kayak badan tuh tanpa kepala. Nah, Terus juga ada juga bagian tubuh kita ada tangan itu kan tergeletak di jalan gitu kan. Kayak menandakan itu ya banyak potong-potongan tubuh manusia di sini. Gitu. ya seperti apa, dimutilasi waktu itu. Iya. Potongan-potongan. Ya, kalau mau dilanjutin lebih dalam lagi kita bisa berinteraksi sama penghuni sini gitu kan. Iya. Yang sosoknya besar. Nggak pakai pakaian, warnanya hitam. Laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Iya. Untuk apa, postur tubuhnya sendiri seperti apa Mas? Itu kalau dilihat dari pandangan kita, Ya. itu sosoknya itu nggak pakai baju, Telanjang dada ya. Ya, telanjang dada. Nah, telanjang dada. terus pakai apa namanya senjata juga. Senjatanya itu mirip agak apa namanya itu kayak pedang tapi besar itulah. Terus bentuknya wajahnya itu yang agak seram. Seperti golok gitu ya. Ya kalau senjatanya seperti golok, tapi ya rambutnya kayak acak-acakan gitu kan. Terus Rambutnya panjang? panjang, terus ada taringnya juga. Oh. Terus ada tanduknya juga di sini. Ya kayak mirip raksasa itu. Berarti makhluk itu sendiri sih termasuk golongan jin ya Mas ya? Jin, kalau dibilang jin itu lebih arahnya jin kafir lah. Untuk posisi makhluk itu sendiri di sebelah mana Mas?
Dia berdiri di sana. Di sebelah mana? Boleh di Ini Pak Ranger Pak. Nah, di mana? Ya, di sini dia. Tepat di situ ya. Iya, dia bawa pasukan Boleh, juga. boleh agak mendekat ya. Di sebelah sana. Di situ banyak Ini pasukannya di situ. Tingginya seberapa nah? Segini? Iya, bisa menjadi tinggi, bisa juga menjadi apa kita ini. Oh, Panjang kita. jadi untuk postur tubuhnya sendiri itu tidak pasti ya, Mas? Tidak pasti. Bisa berubah-berubah ya, Mas? Iya. Bisa besar sampai berapa meter itu kan bisa juga, mengecil juga. Jadi tergantung dia mau. Oh, bisa juga melebihi pohon ya? Bisa. Baik. Nah, gini Mas, untuk terlepas dari makhluk tersebut sih, yang bisa ditangkap dari Mas Beng sendiri itu untuk apa? Kisah pilunya itu sendiri seperti apa? Lebih detailnya kita tanyakan sama penguasanya kan, biar nggak salah paham. Boleh, kan? boleh. Karena setiap Silakan. orang kan beda pendapat gitu. Iya. Ya, Silakan. kita komunikasi sebentar ya. Ya. Gini Mas, Gimana? nanti kita kan berkomunikasi, tapi malah dimarah-marah. Gitu kan. Seperti ada penolakan gitu ya? Iya, kita kayak seolah ngapain di sini. Jadi kita datang di sini juga Ya, kayak mengganggu. dilarang ya? Dilarang. Terus kita tanyakan, ya kita di sini ingin tahu kenapa kok di sini banyak istilahnya kayak tubuh-tubuh manusia yang mungkin juga bertekan darah, yang banyak berserak-serak di sini, banyak tubuh tanpa kepala juga kan, terus banyak sekali di sini. Ya, katanya ini makananku katanya. Oh, karena saking banyaknya juga dan juga apa darahnya itu sendiri ya, akhirnya membuat aroma-aroma yang Ya, kayak anjir gitu, ya. amis gitu. Itu juga sebagai makanan mereka sih di sini ya. Tadi juga waktu apa Mas Beng interaksi dengan penghuni sini, saya sih merasakan juga sepertinya ada yang mengamati dari jauh gitu. Di sebelah sana Mas, di sebelah sana Mas. Oh, itu. Itu kalau sosoknya yang ditunjukkan sama Mas Paus itu ada seorang perempuan, rambutnya putih, itu kayak mukanya juga hancur gitu. Jadi dia juga di sini energinya juga negatif juga kan. Memang nggak senang, dia sengaja muncul supaya kita takut, supaya kita nggak di sini gitu. Merasa terganggu juga gitu kehadiran kita di sini. Untuk makhluknya itu sendiri apa juga termasuk korban dari tragedi tersebut atau emang dari apa dari luar gitu Mas, atau sosok yang udah lama di sini? Udah lama Mas, udah lama ya. Iya, sebelum ada istilahnya kayak tragedi itu ya itu sudah ada di sini, tapi ya itu tadi dia merasakan kasih makan dari bekas-bekas orang dibantai atau di apa simulasi itu namanya. Nah itu mutilasi. Nah itu tadi kayak merasa wah ada makanan besar ini, ada makanan banyak ini, terus panggil kawan-kawannya. Bentar Mas ya. Boleh bantu ya. Kembali lagi ya, boleh diulang lagi Mas ceritanya Mas.
Iya, tadi sebelum ada kejadian kayak apa tadi, pembuangan tadi kan? Ya, tragedi tersebut lah. Ya, tragedi tersebut. Waktu itu ya. Sudah ada makhluk di sini. Tapi berhubung di apa kejadian tadi kan, apa tragedi tadi kan, terus ya kayak diberi makan. Karena seperti ini ya, banyaknya korban yang terjadi pada waktu tragedi tersebut ya. Iya. Akhirnya timbul ya seperti tadi ya, banyaknya darah dan aroma-aroma yang bisa disebut anyir seperti itu ya. Dan akhirnya sosok-sosok atau penghuni-penghuni itu pun juga akan ikut ngumpul ya Mas. Ngumpul. Kayak ada makanan banyak nih. Nah, kita pesta di sini gitu. Dan juga akhirnya mungkin dari bangsa-bangsa mereka akhirnya menyerupai atau seperti apa ya, seperti korban tersebut ya Mas ya. Betul. Akhirnya dimanfaatkan seperti seolah-olah dia adalah korban waktu tragedi tersebut. Akhirnya muncullah di sekitaran warga atau mungkin di jalan. Karena gini, posisi kita ini ada di sebelah bawahnya jembatan ya Mas ya. Jembatan. Nah, bisa dilihat di daerah sana. Jembatannya. Nah, jembatan itu pun menghubungkan sebuah ini ya, desa ya. Iya, betul. Nah, mohon maaf tadi kita juga belum sampaikan daerahnya. Kita masih di daerah Kabupaten Kediri ya Mas ya. Iya. Masih di daerah Kabupaten Kediri karena dari sejarahnya sendiri sih waktu tahun 60-an tersebut basic dari ya suatu tragedi tersebut kan Kabupaten Kediri juga termasuk basicnya ya. Basicnya ya sangat besar sekali, dan tragedi tersebut juga banyak terjadi di daerah-daerah tertentu ya Mas ya. Betul. Oke, kembali lagi Mas. Gimana Mas? Ya, maaf tadi agak hilang konsen kan. Saya juga banyak gangguan di sini. Mas Beng tadi. Boleh langsung dijelaskan Mas. Iya, tadi ada apa namanya, penyerangan tadi kan. Itu kita kan nggak nampak warnanya, ada hewan di sini. Ada ya? Harimau tapi warnanya hitam di sini. Oh, seperti harimau ini ya, panther gitu ya. Harimau kumbang gitu. Ya, harimau kumbang. Kalau di Jawa ya, bisa disebut gitu. Di sebelah mana Mas? Dekat tadi sama yang perempuan putih tadi. Oh, yang di sebelah sana ya? Yang berambut putih tadi, yang di sana tadi kan. Nah, dekatnya sini di sebelahnya itu ada harimau hitam. Itu memang peliharaan raksasa tadi. Oh, yang setengah apa? Ya, nggak pakai baju tadi. Iya, setengah telanjang tadi ya. Telanjang dada lah. Itu tadi kayak mau menyerang tapi kan nggak berani di sini kan. Ini kayak dia mau lari itu kayak gini. Nah, mau lari nggak kuat gitu. Tertahan gitu. Nah, ya mungkin kita tadi pas waktu lokasi juga berdoa ya, supaya nggak ada halangan gitu kan. Atas lindungan Allah juga ya. Amin. Gini. Ya. Untuk makhluk yang tadi dijelaskan Mas Beng yang bertanduk tadi, apa mungkin bisa disebut di sini itu adalah penguasanya atau seperti apa Mas? Betul. Di sini memang yang bertanduk tadi itu penguasa di sini. Penguasa ya. Ya, banyak juga anak buah-buahnya di belakang-belakang dia itu kan. Iya. Ya, energinya sangat negatif di sini. Iya, ya. Karena juga gini. Posisinya habis hujan. Dan ini pun kalau bisa disebutkan seharusnya dingin ya Mas. Betul. Cuman yang kita rasakan di sini auranya seperti ya agak panas gitu kan. Hangat ya, seperti ngap gitu. Lalu gimana Mas? Apalagi yang untuk kisahnya sendiri, kita terfokus pada kisahnya, bagaimana Mas pada waktu itu Mas? Atau mungkin dari korbannya sendiri itu apa bisa muncul sosoknya itu, atau mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kenapa kejadian tersebut bisa terjadi atau seperti apa Mas? Ya, kalau kita telusuri ya sebenarnya juga
gimana ya, kalau diceritakan tuh sangat sedih gitu kan. Iya. Kalau kita kayak melihat manusia terus nggak utuh atau Iya. gimana, terus darahnya bercecer-cecer, apalagi tuh bekas dipotong atau mutilasi itu Iya. kan kayak ya kasihan juga sebenarnya. Tapi situ kan ada sebab, ada akibat, itu kan ada apa namanya, ya mungkin perselisihan. Jadi mungkin di kuak masa lalunya ya memang sengaja dibunuh juga karena berbuat kesalahan gitu. Ya. Dibunuh rame-rame. Terus ya kalau zaman sekarang mungkin kalau kita kedapatan apa namanya, pencurian apa curanmor gitu kan, Iya. pasti kan di masa ya seperti itulah. Apa, main hakim sendiri Ya ya. main hakim sendiri kalau dulu. Memang tujuannya memang ya untuk apa ya, biar aman gitu aja. Soalnya memang yang korban di apa namanya di sini itu yang apa, potong-potong tubuhnya itu yang berserakan itu memang ya apa ya bilang itu ya, kayak ya berbuat kesalahan gitulah. Atau mungkin gini, yang saya terima sih dari kisahnya, dari korbannya sendiri sih akan, kalau mungkin ya, kalau mungkin bisa dibiarkan karena mereka seperti terstruktur gitu ya, seperti organisasi ya. Kalaupun dibiarkan, kalau dari pihak warga atau pihak yang terkait pada waktu itu, kalau tidak ada tindakan, mungkin kalau sampai sekarang akan terjadi suatu ini ya, iya, merajalela. Iya. Karena memang waktu masa hidupnya itu juga sering menganiaya orang, juga sering membunuh orang juga. Jadi kayak ada perselisihan mungkin antara warga sama apa organisasi ini kan. Tadi, nah, jadi ada kayak pengeroyokan. Daripada nanti dibiarkan kita yang dibunuh, malah kita yang membunuh gitu kan. Karena apa, seperti ini ya, tolak belakang dengan suatu pendapat ya, atau mungkin dari suatu ideologi dari sebuah negara juga ya. Bisa dikatakan seperti itu, Mas? Ya bisa juga lah. Bisa ya. Soalnya gini, ibaratnya kan kamu kejam, aku juga bisa kejam gitu. Kalau kita apa namanya dianiaya sama orang, otomatis kalau kita merasakan kesakitan pasti kita membalas. Nah, semacam itulah. Jadi ada yang merasa dirugikan di sini. Ya mungkin sebagian warga juga mungkin pernah anggota keluarganya dibunuh, terus dendam gitu kan. Jadi kayak ya melampiaskan dendamnya itu lah. Ya maaf, kita nggak bisa muat terlalu dalam soalnya kan bersifat privasi juga gitu kan. Karena menyangkut berbagai macam pihak ya, yang terkait juga, dan juga sejarah itu pasti banyak yang tahu ya. Betul. Yang tahu karena apa? Ya kita di sini kan mencoba itu memang benar apa enggak gitu kan. Kalau dibilang orang zaman dulu memang apa istilahnya, pembuangan sosok-sosok apa namanya tubuh manusia atau gimana, diluruskan ya biar nggak salah paham. Ya memang kalau kita dibenarkan di sini memang benar. Tapi yang menghantui bukan yang apa ini korbannya ini bukan, tapi ada sosok lain yang mungkin yang memanfaatkan di situ. Karena kembali lagi, karena mereka seperti jin atau setan ya, itu memanfaatkan seperti menyerupai manusia yang telah meninggal. Akhirnya mereka menampakkan dan seolah-olah dia meminta sesuatu dan agar apa, kita kita memberilah seperti sesajen gitu ya. Betul. Seperti itu. Lalu apalagi Mas yang bisa didapat atau pesannya? Kalau pesan, kalau misalkan ada apa namanya, kita naik motor atau apa, kalau memang melewat jalur di sini ya langkah baiknya kita klakson. Iya. Di jembatan sini ya. Iya, kadang kan kalau
kita naik motor habis itu kita mendadak ada kok ada orang di situ tapi kok nggak ada, ada kepalanya, terus kan kaget. Iya. Lebih baik diklakson dulu biar kita aman lewatnya gitu. Iya. Bukan karena apa-apa ya Mas ya. Iya. Itu alasannya karena kita waktu berkendara juga posisi kita kan terfokus, kadang juga kita punya masalah atau pikiran yang lain, akhirnya tidak fokus di itu, timbullah mungkin dari halusinasi atau apa, kita muncul seperti itu dan refleks terjadi kecelakaan. Iya. Kalau dilihat sih ada juga yang habis lewat sini terus pulang, ya mungkin pas aku di sini tuh nampak sosok mungkin kan. Ya. Ya terus pulangnya itu demam, sakit gitu kan. Terus ada pula yang kayak motor itu berjalan, tapi habis itu berhenti, motornya mati. Nah, ya habis itu dituntun terus masuk ke kampung, didorong gitu kan, terus nyala lagi. Nah gitu, kayak gitulah. Itu karena apa Mas? Apa memang gangguan dari merekanya sendiri ya? Keusilan ya? Karena memang tujuannya tuh menakuti manusia. Ya menunjukkan eksistensinya lah, seperti itu ya. Tujuannya seperti yang saya jelaskan tadi mungkin ya. Dan gini Mas, ya banyak cerita-cerita yang beredar di kisaran daerah sini ya Mas ya. Banyak. Kalau untuk untuk sekarang sih mungkin kisah itu, cerita-cerita itu sudah sedikit hilang ya. Mungkin dari masa lalu yang ya mungkin di tahun-tahun 90-an atau bahkan itu masih juga terasa ya. Karena pemukiman pun juga jarang di sini ya. Mungkin dari perkebunan atau persawahan ya. Daerah area sini juga. Dan itu pun banyak yang diganggu dari inilah makhluk-makhluk seperti, banyak yang ada yang mendengar suara teriakan, minta tolong, dan mendengar seperti apa yang minta suruh mencari bagian tubuhnya seperti itu Mas waktu itu. Nah, untuk di era sekarang ini gangguan seperti itu apa masih ada Mas? Masih ya? Masih. Kan tergantung iman kita juga kan. Kalau kita berani ya berani aja, tapi kalau nggak berani ya mending jangan. Yang penting yakin, kalau kita berani bismillah gitu kan. Bismillah ya. Penting kemana-mana tetap berdoa lah gitu ya. Gangguan dari makhluk-makhluk halus itu pasti ada. Pasti ya. Soalnya di situ dia kan menunjukkan bahwa aku tuh penguasa di sini gitu. Jadi jangan macam-macam kamu di sini gitu. Nah, seperti ini pula kan tadi. Iya sih. Iya. Mau ngusir kita dengan cara itu bawa pasukan, terus nampakin sesuatu yang seram-seram gitu kan. Ya. Ini nggak bisa diajak damai di sini. Nggak bisa ya. Banyak ya, kalau saya bilang itu sangat negatif di sini. Sangat negatif ya. Kalau mungkin di aura penciuman itu memang agak anjir-anjir gitulah di daerah sini ya. Kalau bisa dirasakan ya aroma anyir atau seperti aroma kepedihan gitu ya. Ya seperti aroma luka-luka waktu itu ya. Iya. Untuk ini Mas, korbannya sendiri, apakah masih ada yang, karena dibuangnya pun bukan di tanah, bukan di satu tempat ya, bisa dikatakan seperti kebun ini ya. Itu kan dibuang di sebuah sungai perairannya. Nah, korbannya sendiri posisinya kan waktu itu dipotong-potong, mutilasi. Ada nggak Mas bagian tubuhnya yang tertinggal atau pada waktu evakuasi waktu itu? Dan seperti kabar yang beredar sih, mereka hanya dibuang dan tidak ada yang mengurus. Kalaupun mengurus sih, orang yang ketemu atau kebetulan bertemu dengan satu potongan tubuh itu diambil lalu dikuburkan pada waktu itu.
Nah, pertanyaannya, apakah masih ada yang tertinggal? Masih banyak. Masih ya? Masih, karena kalau kita sendiri kalau melempar sesuatu ke air pasti tenggelam. Nah, jadi tenggelamnya itu kan ya mungkin juga bisa keseret arus, juga bisa tenggelamnya itu kayak tersangkut batu gitu kan. Yang pasti itu banyak tertinggal juga di sini. Kalau di sekarang mungkin sudah membusuk, sudah tulang belulang ya Mas ya. Tapi nyangkut di bebatuan atau seperti apa gitu ya Mas ya. Dan sebagian juga dimakan sama ikan sama apa juga. Ada tambahan mungkin Mas? Kayaknya pesan juga kan di sini kan, kalau bisa jangan main ke sini lah. Untuk misalkan cari-cari apa di sini, kalau bisa jangan. Ini banyak yang auranya nih sangat negatif di sini. Karena kita juga tidak bisa berlama-lama ya di sini ya. Karena ada sebuah penolakan juga dari tadi ya. Yang jelas kita sudah menjelaskan di sini. Itu ada juga nampak mungkin kelelawar juga. Kelelawar ya. Kelelawar putih. Kelelawar putih. Nampak sedikit tadi. Siluman ya Mas. Ya. Ya. Nah. Hawanya sangat panas ya Mas ya. Kita nggak nyaman di sini sebenarnya itu. Ya. Udah berkeringat. Mungkin ada tambahan untuk menutup segmen kali ini Mas? Atau ada pesan dari Mas Beng, atau ada yang dari mereka yang menyampaikan pesan ingin sampaikan gitu Mas? Kalau pesan dari sananya itu ya pasti nggak mau disinggahi tempat ini gitu, biar jadi tempatnya mereka aja. Kalau pesan dari saya ya insya Allah ya tadi seperti yang tadi kan, kalau lewat area sini kalau memang di jalan klakson itu aja. Kalau ingin cari-cari apa, kayak orang biasanya itu malam-malam itu cari bekicot atau cari apa untuk atau cari kayak mencari hewan yang tekek itu tokek. Kalau bisa jangan area sini lah. Bahaya juga ya Mas ya. Yang bahaya nanti malah tadi seperti yang tadi kan ditampakkan sesuatu mungkin nggak ada nggak ada anggota tubuhnya hilang gitu kan. Karena juga tepi sungainya juga nggak terlalu terlihat ya Mas ya. Betul. Sangat dalam di sini. Kalau kayak nggak dilihat dari atas tuh kayak jurang. Nah, kalaupun kita meleng sedikit ya bisa jatuh ya Mas. Wah, itu yang bahaya itu. Yang fatal seperti itu. Makanya kalau lewat jalan ya diklakson atau bismillah atau baca-baca dalam hati itu doa itu. Ya, semacam itulah pesannya. Ya kalau memang ada kurang lebihnya kita menyampaikan sesuatu, ya kita mohon maaf gitu. Lanjut lagi Mas. Kita banyak gangguan juga untuk kita yang sudah ditolak ya. Mungkin untuk yang terakhir kali pesan dari Mas Beng bisa disampaikan Mas? Atau sudah cukup? Yang penting hati-hati gitu kan kalau menyinggahi tempat yang mungkin kata masyarakat atau kata orang, jangan di sana tuh angker. Kalau memang di sini memang angker, itu kurang bersahabat, kurang nyaman, negatif. Banyak yang ya sangat ya kalau orang bilang itu sangat bahaya di sini. Ya udah. Sudah cukup Mas? Sudah. Baik, kita tutup ya. Karena ya banyak gangguan kita. Oke. Baik. Sahabat Slow, cukup sampai di sini ya. Mungkin ada pesan sedikit dari saya sendiri. Sebuah lokasi atau sebuah peristiwa yang terjadi yang mungkin dialami dari pihak manapun, kita sebagaimana mestinya tetap menjaga, dalam artian sebuah cerita harus kita luruskan, karena akan menjadi sebuah suatu hal yang
negatif atau suatu hal yang berbeda akhirnya nanti ceritanya ya Mas ya, karena ada suatu pihak yang memelencengkan sebuah cerita pada waktu itu ya Mas ya. Akhirnya timbullah suatu opini masyarakat yang akhirnya menjadi tabu ya Mas ya. Oke. Kali ini sudah cukup untuk segmen kali ini. Kurang lebihnya, kalaupun dari kami sendiri menyangkut atau menyinggung sebuah pihak yang terkait, kami ucapkan mohon maaf ya sebesar-besarnya, karena maksud dan tujuan kami di sini juga menggali atau mencari info apa sih yang terjadi di sini, karena banyak sekali cerita-cerita dari masyarakat sekitar bahwasanya tempat ini itu seperti ini yang sudah disampaikan tadi. Ya, pesan dari kami jangan di sini. Kalaupun lewat, karena ini juga akses jalannya perbatasan dari desa ya, perbatasan desa. Ya, kalau bisa lewat di sini sih lebih berhati-hati. Kalaupun ada gangguan atau munculnya sosok-sosok yang tidak diinginkan, ya lebih baik berdoa atau minta kepada Tuhan yang Maha Esa untuk bisa dilindungi lagi. Oke, sudah cukup ya Mas? Sudah, insya Allah. Oke, terima kasih. Tetap jaga kondisi dimanapun kalian berada, dan kita juga ya Mas ya. Mudah-mudahan kita saling berdoa, mudah-mudahan supaya sehat selalu, dan tetap, kalaupun saya ulangi lagi ya, kalaupun ada tempat atau lokasi yang menarik, dan juga gini, saya belum sampaikan tadi, lokasi ini juga ada request dari sahabat-sahabat slow ya Mas ya, karena lokasi ini juga menarik. Kebetulan sebenarnya beliau juga ingin ikut juga ya, benarnya gitu. Sebenarnya pengen ikut juga, tadi kondisinya kurang mendukung ya, jadi akhirnya tidak bisa hadir. Mungkin lain waktu ya, insya Allah ya. Kalaupun ada lokasi yang menarik lagi, bisa tinggalkan komen di bawah, dan tetap dukung kami dengan cara like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sehat selalu. Ya. Mari Mas Ben, lanjutkan.